Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hai anak-anak, ayo kita belajar. Let's go. Kali ini kita akan belajar bersama dengan Pak Guru. Siapakah Pak Guru? Ya, nama Pak Guru adalah Pangge Margo Santosa, lahir di Banjarnegara 19 Desember 1995. Sekarang Pak Guru mengajar di SD Negeri 1 Cendana. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Materi di kelas 3, tema 7, subtema 3. Oke, persiapkan diri kalian. Kita akan belajar perkembangan teknologi komunikasi, yang di dalamnya ada materi PPKN, matematika, bahasa Indonesia, SPDB, dan PJOK. Lalu, kita akan belajar apa ya? Kalian pernah mendengar kata-kata komunikasi? Apa sih komunikasi itu? Teman-teman, ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Dan jelaskan. Baiklah, Pak Guru akan menjelaskannya. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang menciptakan dan menggunakan informasi dengan orang lain. Pastinya kalian sudah pernah melakukan hal ini. Contohnya, ketika pembelajaran di kelas, Pak Guru memberikan informasi kepada kalian. Lalu, contoh yang lainnya, ketika kalian sedang berbicara dengan teman kalian, menanyakan harga jajanan, menanyakan harga mainan, menanyakan tugas-tugas di rumah, dan yang lainnya. Bagaimana sejarah teknologi komunikasi di dunia? Pada zaman dahulu, tidak seperti pada zaman sekarang. Dengan adanya handphone, laptop, televisi, internet, dan sebagainya. Maka dari itu, dahulu kala, seseorang memberikan informasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menabuh beduk, memukul kendongan, dengan asap, dan sebagainya. Lalu, dengan berkembangnya teknologi, seseorang bisa menulis dan membaca. Maka dari itu, terciptalah surat untuk memberikan informasi bagaimana keadaan pada suatu tempat dan memberikan informasi tersebut ke tempat lain menggunakan jasa pengiriman surat. Selanjutnya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia, setelah tercipta surat, seseorang menciptakan terobosan lain. Tidak hanya surat, namun ada juga orang yang menciptakan pengiriman suara pada zaman dahulu melalui sinyal radio yang masih sederhana dan dengan jarak yang terbatas. Maka orang-orang mengembangkannya lagi. Maka dari itu terciptalah sebuah alat yang bernama telepon. Nah, jangkauannya lebih luas. Namun, tidak hanya itu, orang-orang haus akan ilmu pengetahuan. Maka terciptalah telepon yang lebih rumit lagi, yaitu telepon digital. Karena telepon ini hanya terbatas pada satu tempat, yaitu di rumah. Lalu ada orang lain yang menemukan
telepon tanpa kabel. Telepon ini sudah bisa digunakan, bisa dibawa kemana-mana. Namun, masih dengan teknologi yang terbatas, tidak seperti sekarang ini. Hanya dipakai untuk mengirim SMS dan telepon sederhana. Maka dari itu, orang mengembangkannya lagi dengan menciptakan telepon yang lebih canggih lagi. Bisa mengirim gambar, mengirim video, namun dengan durasi dan kualitas yang masih jelek. Dan pada sekarang ini, orang-orang bisa menggunakan telepon yang lebih canggih lagi untuk mengirimkan informasi dan berkomunikasi dengan orang yang ada di dunia ini, kapanpun dan dimanapun. Dia bisa mengirimkan video, suara, bahkan dia bisa menyambungkannya pada jam. Jam sekarang sudah sangat canggih. Sudah bisa digunakan untuk mendeteksi keadaan kesehatan, menelepon, mengetahui letak kita di mana, dan sebagainya. Itulah kegunaan teknologi komunikasi di dunia ini. Lalu, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah mengetahui semua barang-barang di atas? Contohnya surat. Apakah kalian sudah pernah mengirim surat? Lalu gambar yang kedua. Telepon radio. Apakah kalian sudah pernah melihatnya langsung? Di gambar yang ketiga. Telepon sederhana zaman dahulu. Apakah kalian sudah pernah mengoperasikannya, menggunakannya, atau bahkan kalian belum pernah melihatnya langsung? Gambar yang keempat. Telepon rumah. Mungkin beberapa kalian sudah pernah menggunakannya atau bahkan punya di rumah. Lalu gambar yang selanjutnya. Telepon sederhana. Mungkin ini sering digunakan pada awal tahun 2000 hingga 2010. Selanjutnya berkembang hingga pada zaman sekarang, telepon tanpa layar yang bisa memberikan informasi dan berkomunikasi tanpa batas waktu dan tempat. Dan sekarang, teknologi semakin bertambah canggih. Maka dari itu, kalian harus rajin-rajin membaca dan mempelajari teknologi. Siapa penemu telepon? Ada yang tahu? Kamu? Baiklah. Kalau tidak ada yang tahu, coba tanyakan ke guru kalian atau ke orang tua kalian. Baiklah, Pak Guru tunggu dalam hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo angkat tangan. Siapa yang tahu penemu telepon? Pak Guru akan menampilkan foto. Lalu, siapakah dia? Dia adalah Alexander Graham Bell. Siapa Alexander Graham Bell? Alexander Graham Bell lahir di Edinburgh, Skotlandia, Britania Raya pada 3 Maret 1847 dan meninggal di Berlin Bridge, Nova Scotia, Kanada, 2 Agustus 1922 pada umur yang ke-75 tahun. Dia adalah seseorang ilmuwan, pencipta, dan pendiri perusahaan telepon Bell.
Untuk memudahkan kalian menghafalnya, siapa penemu telepon itu? Baiklah, Pak Guru akan memberikan clue-nya. Dari nama Alexander Graham Bell, yang kita ingat adalah kata-kata bell. Jika mendengar kata-kata bell, yang terlintas pasti ada suara kring-kring, kring-kring, ting-tong. Nah, dari suara itu, kalian sambungkan dengan bagaimana kalau ada telepon masuk. Pasti ada suaranya kan? Kring, 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 kring. Nah, maka dari itu kita sambungkan saja bahwa telepon adalah bell. Maka siapa penemu telepon adalah Bell, Alexander Graham Bell. Kita akan menjadi ilmuwan. Bagaimana menjadi ilmuwan? Apakah kita juga bisa membuat telepon? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Baiklah. Ini dia. Telepon kaleng. Ada yang sudah pernah melihat telepon kaleng sebelumnya? Atau bahkan sudah pernah membuatnya? Kalau belum, baiklah, perhatikan video tersebut. Yang perlu kita siapkan, yang pertama, alat dan bahan. Apa saja alat dan bahan? Ada palu, ada benang, dan ada 2 kaleng. Selanjutnya, mintalah bantuan kepada orang yang lebih dewasa untuk melubangi kaleng tersebut. Setelah kaleng dilubangi, pada satu sisinya dan satu sisinya terbuka. Lalu, masukkan tali ke dalam lubang dan buatlah simpul di dalamnya. Maka, kaleng siap digunakan. Namun ingat, bahwa kaleng tersebut hanya bisa digunakan pada jarak tertentu sesuai dengan benang yang kalian gunakan. Kalau telepon kaleng kan kalau dekat. Bagaimana kalau jauh? Baiklah, pada zaman dahulu, orang belum mengenal telepon canggih seperti sekarang. Seperti yang Pak Panggi bilang sebelumnya. Belum ada email, belum ada internet. Maka dari itu, orang memberikan informasi atau bertukar informasi melalui surat. Ya, betul, surat. Pernahkah kalian menggunakan surat sebelumnya? Mengirim surat untuk teman kalian? Jika kalian belum pernah melihat atau membuat surat, baiklah, Pak Guru akan mengajari kalian membuat surat untuk sahabat. Contohnya ada di bawah ini. Cendana, 19 Mei 2020. Untuk sahabatku, Octavia, di mana titik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vi, gimana kabarmu? Baik-baik saja kan Vi? Kuharap kamu di mana tadi berada dalam keadaan yang sehat. Semoga kamu dan keluargamu juga selalu berada dalam kebahagiaan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Vi, kangen sekali aku rasanya. Sudah berapa lama ya Vi ya? Kita tidak bertemu. Tepatnya semenjak kita lulus SD dan kamu memutuskan untuk pindah ke mana tadi. Mungkin sudah sekitar 2 tahun yang lalu ya Vi ya, kita terakhir bertemu. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar kabar tentangmu. Semoga kamu masih selalu ingat denganku ya, Vi. Oh ya, Vi. Aku ada kabar baik nih buat kamu. Sepertinya aku dan keluargaku berencana datang ke Wanadadi
untuk mengunjungi saudaraku yang akan menikah di sana. Kemungkinan besar aku akan ikut, Vi, kalau tidak ada jadwal ujian di sini. Aku harap ketika aku di Wanadadi, aku bisa bertemu denganmu ya, Vi. Nanti kita main bareng lagi seperti zaman SD dulu. Aku masih ingat sekali dulu saat dimana kamu dan aku mencoba eksperimen membuat berbagai macam makanan. Walaupun rasanya sedikit aneh dan kosong, tapi kita tetap tertawa sambil memakan makanan itu ya, Vi. Tapi kalau sekarang ini aku sudah bisa memasak sedikit-sedikit loh. Rasanya juga lumayan lah, bisa dinikmati. Oh ya, Vi, sekian dulu kabar dari aku. Sampaikan salamku sama ibumu, cantik dan baik hati itu. Jaga kesehatan terus ya, Vi. Jangan sakit sampai aku datang ke sana. Sampai jumpa di Wanadadi ya, Vi. Sahabatmu, Abel. Apa sih bagian-bagian surat pribadi tersebut? Yang pertama, ada tempat dan waktu dibuatnya surat. Pada contoh tadi, surat dibuat di Cendana pada 19 Mei 2020. Lalu yang kedua ada penerima surat. Siapa penerima surat tadi? Octavia. Lalu alamat penerima surat. Di mana tadi? Di Wanadadi. Lalu yang selanjutnya ada salam pembuka dan pembuka. Yang isinya biasanya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu memberikan kabar dan menanyakan kabar. Yang selanjutnya ada isi surat. Nah, isi surat ini berisi tentang apa yang ingin kalian sampaikan dan apa yang ingin kalian tanyakan. Lalu selanjutnya ada penutup dan salam penutup. Di penutup ini ada kata-kata penutup dan juga ada salam penutup. Setelah selesai, lalu tuliskan pengirim surat dan tanda tangan di sana. Lebih jelasnya, untuk yang pertama, ada tempat dan waktu dibuatnya surat. Contoh, Kerandegan 24 Mei 2020. Bagian yang kedua, penerima surat. Contoh, kepada sahabatku Tika Dwi NA. Di bagian yang ketiga, ada alamat penerima surat. Contohnya, di Sleman, Yogyakarta. Bagian keempat, salam pembuka dan pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tik, gimana kabarmu? Baik-baik saja kan Tik? Aku harap kamu di Sleman berada dalam keadaan yang sehat. Semoga kamu dan keluargamu juga selalu berada dalam kebahagiaan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagian yang selanjutnya adalah bagian yang paling penting, yaitu isi surat. Contohnya, oh ya Tik, saya mengirim surat ini untuk memberitahu kamu kalau aku akan berkunjung ke Sleman. Mudah-mudahan libur akhir tahun ini saya dan keluarga saya bisa ke Sleman dengan selamat. Maka dari itu, saya memberitahu kamu agar kita bisa bertemu dan bermain bersama. Saya kangen kamu. Ingat kan, pas kelas 3, dulu kita duduk bareng satu bangku. Maaf ya,
Kalau aku sering cair ke kamu. Sekarang aku sudah tidak cair lagi loh. Bagian ke-6, penutup dan salam penutup. Contohnya, sampai di sini dulu ya, Dek. Jaga kesehatanmu sampai kita bertemu nanti. Semoga Allah mempertemukan kita. Amin. Sampai jumpa di Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian surat yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Contohnya, Auni Parasayu. Lalu kalian bisa tanda tangan di atasnya dan selesailah bagian-bagian surat. Setelah kalian menonton video ini, ada hadiah dari Pak Guru buat anak-anak semua. Namun, jika kalian mampu mengerjakan tugas dari Pak Guru. Hadiahnya apa? Oke, yang pertama. Setelah menonton video ini, coba tuliskan kembali bagaimana secara teknologi komunikasi yang kalian ketahui. Mudah kan? Yang kedua, buatlah surat untuk sahabatmu. Lalu, coba kirimkan melalui kantor pos. Selamat mencoba. Semangat! Di akhir video kali ini, Pak Guru akan mengulas kembali seberapa kalian memperhatikan video ini. Maka dari itu, sebelum sesi video pembelajaran ini berakhir, Pak Guru minta kalian sebutkan apa saja yang kalian pelajari pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video Pak Guru. Jika ingin lebih kenal lagi dengan Pak Guru, kalian bisa mengunjungi Pak Guru di Facebook Panggi Margo Santosa, di YouTube Panggi Margo, di Twitter Panggi Margos, dan di Instagram Panggi Margos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.